Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tasya Nurjana dengan NPM 212121032 kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan artikel dari Hakikat Belajar dan Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Belajar matematika menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Gejene. Menurut Gejene, secara garis besar ada dua macam objek yang dipelajari siswa dalam matematika, yaitu objek-objek langsung dan objek tak langsung. Nah, objek-objek langsung dari pembelajaran matematika terdiri atas yang pertama adalah fakta-fakta matematika. Lalu yang kedua ada keterampilan-keterampilan matematika. Dan yang ketiga ada konsep-konsep matematika. Lalu yang kedua menurut Brunner, berdasarkan hasil eksperimen dan observasi yang dilakukan oleh Brunner pada tahun 1963, mengungkapkan 4 prinsip tentang cara belajar dan mengajar matematika yang masing-masing disebut sebagai teorema. Keempat teorema tersebut yaitu teorema konstruksi, teorema notasi, teorema kokontrasan, dan variasi. Lalu yang keempat teorema konektivitas. Lalu yang ketiga menurut William Brownell. Menurut William Brownell, bahwa belajar itu pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Ia mengungkapkan bahwa belajar matematika itu harus merupakan belajar bermakna dan pengertian. Pada penelitiannya pada pembelajaran anak, khususnya pada aritmatika, mengungkapkan belajar matematika itu harus merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian atau yang dikenal dengan meaning theory. Dan dalam perkembangannya, ia meletakkan pondasi munculnya matematika baru. Hal ini sesuai dengan teori Gestalt. Pendapat melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan bahwa belajar matematika adalah belajar tentang fakta-fakta matematika, keterampilan-keterampilan matematika yang di dalamnya terdapat operasi-operasi dan prosedur-prosedur dalam matematika, juga konsep matematika. Nah, belajar matematika juga mempunyai beberapa teorema, antara lain teorema konstruksi, teorema notasi, teorema kokontrasan dan variasi, dan teorema konektivitas. Selain itu, belajar matematika juga harus belajar bermakna dan pengertian. Pada pembelajaran anak, khususnya pada aritmatika, belajar matematika harus merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian atau yang dikenal dengan meaning theory. Lalu ada pembelajaran matematika menurut para ahli. Yang pertama menurut Susanto. Menurut Susanto, pembelajaran merupakan komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik. Nah, pembelajaran di dalamnya terkandung makna belajar dan mengajar. Belajar tertuju kepada apa yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai objek yang menerima pembelajaran. Sedangkan mengajar berorientasi pada apa yang dilakukan oleh guru sebagai pemberi pelajaran. Nah, kedua aspek ini akan berkolaborasi secara terpadu menjadi suatu kegiatan pada saat terjadi interaksi antara guru dan siswa, serta antara siswa dengan siswa di dalam pembelajaran. Nah, sedangkan menurut Dimyati, pembelajaran adalah proses yang diselenggarakan oleh guru untuk membelajarkan siswa dalam belajar. Bagaimana belajar juga memperoleh dan memproses pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Gatoto menyebutkan bahwa pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana, sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Suatu proses belajar yang dimaksud adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan situasi kelas agar siswa belajar dengan menggunakan model pembelajaran terbimbing agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Nah, guru harus mampu mengorganisir semua komponen sedemikian rupa sehingga antara komponen yang satu dengan yang lainnya itu dapat berinteraksi secara harmonis. Salah satu komponen dalam pembelajaran adalah pemanfaatan berbagai macam strategi dan metode pembelajaran secara dinamis dan fleksibel sesuai dengan materi, siswa, dan konteks pembelajaran, sehingga dituntut kemampuan guru untuk dapat memilih model pembelajaran serta media yang cocok dengan materi atau bahan ajar. Nah, lalu yang ketiga menurut Schoenfeld mengungkapkan secara lebih spesifik bahwa terdapat 3 cara untuk menjelaskan metakognisi dalam pembelajaran matematika, yaitu keyakinan dan institusi, lalu pengetahuan tentang proses berpikir dan kesadaran diri.
Nah, keyakinan dan intuisi itu menyangkut ide-ide matematika apa saja yang akan disiapkan untuk menyelesaikan masalah matematika dan bagaimana ide-ide tersebut membentuk jalan atau cara untuk menyelesaikan masalah matematika. Pengetahuan tentang proses berpikir menyangkut seberapa akurat seseorang dalam menyatakan proses berpikirnya. Sedangkan kesadaran diri atau regulasi diri itu menyangkut keakuratan Dari beberapa seseorang pendapat dalam menjaga. melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik. Nah, pembelajaran di dalamnya terkandung makna belajar dan mengajar dengan yaitu keyakinan dan intuisi, pengetahuan tentang proses berpikir dan kesadaran diri. Keyakinan dan intuisi menyangkut ide-ide matematika apa saja yang disiapkan untuk menyelesaikan masalah matematika dan bagaimana ide-ide tersebut membentuk jalan atau cara menyelesaikan masalah matematika. Kesadaran diri atau regulasi itu keyakinan dan intuisi. Nah, lalu ada karakteristik atau ciri-ciri pembelajaran matematika. Yang pertama, pembelajaran matematika langsung. Lalu yang kedua, pembelajaran matematika mengikuti metode spiral. Lalu yang ketiga, pembelajaran matematika menekankan pola pikir deduktif. Dan yang keempat, pembelajaran matematika mengganti kebenaran konstitusi. Nah, lalu ada peran pembelajaran matematika. Sama dengan tujuan ya diberikannya matematika di sekolah, kita dapat melihat bahwa matematika sekolah memegang peranan sangat penting. Nah, beberapa kegiatan yang dapat dilakukan siswa atau siswi dari pembelajaran matematika adalah yang pertama berhitung, lalu yang kedua menghitung isi dan berat, yang ketiga mengumpulkan, yang keempat mengelola data, dan yang kelima menyajikan data, yang keenam menafsirkan data, dan yang ketujuh menggunakan kalkulator dan komputer. Nah, selain itu peranan pembelajaran matematika yang lain adalah agar mampu mengikuti pola pikir matematika lebih lanjut, membantu memahami bidang studi lain seperti fisika, kimia, arsitektur, farmasi, geografi, ekonomi, dan sebagainya. Nah, lalu ada fungsi pembelajaran matematika. Fungsi matematika adalah sebagai media atau sarana siswa dalam mencapai kompetensi. Nah, ada fungsi lain mata pelajaran matematika adalah sebagai alat, pola pikir, dan ilmu atau pengetahuan. Ketiga fungsi matematika tersebut hendaknya dijadikan acuan dalam pembelajaran matematika sekolah. Nah, berikut penjelasan matematika fungsi pembelajaran matematika. Yang pertama, matematika sebagai suatu alat. Maksudnya adalah guru hendaklah sangat diharapkan agar para siswa diberikan penjelasan untuk melihat berbagai contoh dalam penggunaan matematika sebagai alat. Lalu yang kedua, matematika sebagai pola pikir. Maksudnya siswa diberi pengalaman menggunakan matematika sebagai alat untuk memahami atau menyampaikan suatu informasi, misalnya melalui persamaan-persamaan atau tabel-tabel dalam model-model matematika yang merupakan penyelesaian dari soal-soal cerita atau soal-soal uraian lainnya. Nah, lalu matematika sebagai ilmu atau pengetahuan. Sebagai ilmu pengetahuan, oleh karena itu, pembelajaran matematika di sekolah harus diawasi oleh fungsi yang ketiga ini. Sebagai guru harus mampu menunjukkan bahwa matematika selalu mencari kebenaran dan bersedia meralat kebenaran yang telah diterima. Bila dikemukakan kesempatan untuk mencoba mengembangkan perencanaan atau pencarian-pencarian sepanjang mengikuti pola pikir yang sah. Tujuan pembelajaran matematika diajarkan di sekolah membawa misi yang sangat penting, yaitu mendukung ketercapaian tujuan pendidikan nasional. Secara umum, tujuan pendidikan matematika di sekolah dapat digolongkan menjadi yang pertama, tujuan yang bersifat formal atau menekankan kepada menata penalaran dan membentuk kepribadian siswa. Lalu tujuan yang bersifat material, menekankan kepada kemampuan memecahkan masalah dan menerapkan matematika. Nah, secara lebih terinci, tujuan pembelajaran matematika dipaparkan pada buku standar kompetensi mata pelajaran matematika. Lalu ada penjelasan karakteristik atau ciri-ciri pembelajaran matematika. Yang satu, pembelajaran matematika langsung atau bertahap. Materi pembelajaran diajarkan secara berjenjang atau bertaraf, yaitu dari hal konkret ke abstrak, hal yang sederhana ke kompleks, atau konsep mudah ke konsep yang lebih sukar. Lalu yang kedua, pembelajaran matematika mengikuti metode spiral. Setiap mempelajari konsep baru, perlu memperhatikan konsep atau bahan yang telah dipelajari sebelumnya. Bahan yang baru selalu dikaitkan dengan bahan yang telah dipelajari.
Nah, pengulangan konsep dalam bahan ajar dengan cara memperluas dan memperdalam adalah perlu dalam pembelajaran matematika atau spiral melebar dan naik. Lalu yang ketiga, pembelajaran matematika menekankan pola pikir deduktif. Matematika adalah deduktif. Matematika tersusun secara deduktif, aksiomatik. Namun demikian harus dapat dipilihkan pendekatan yang cocok dengan kondisi siswa. Dalam pembelajaran belum sepenuhnya menggunakan pendekatan tetapi masih campur dengan deduktif. Lalu yang keempat, pembelajaran matematika mengganti kebenaran konsistensi kebenaran-kebenaran dalam matematika. Pada dasarnya merupakan kebenaran konsistensi, tidak bertentangan antara kebenaran suatu konsep dengan yang lainnya. Suatu pernyataan dianggap benar bila didasarkan atas pernyataan-pernyataan yang terdahulu yang telah diterima kebenarannya. Nah, sekian artikel yang sudah saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.